Selamat pagi teman-teman, selamat ketemu kembali dengan channel Nano Rame. Di kesempatan kali ini, pertama-tama kami channel Nano Rame mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada supporter Aremania dan warga Malang yang kemarin kita sama-sama tahu terjadi suatu peristiwa yang tentunya tidak kita inginkan. Kami doakan warga Malang dan khususnya Aremania, lebih khusus yang menjadi korban, semoga pihak keluarga diberikan kesabaran, kekuatan ya menerima kenyataan ini, dan semoga kejadian ini adalah kejadian yang terakhir dan tidak akan terulang lagi di bumi Indonesia, bahkan di dunia ya teman-teman. Teman-teman kalau melihat dari peristiwa 1 Oktober 2022 kemarin, saya menyaksikan pertandingan itu di televisi dan saya sudah sedikit memperkirakan kemungkinan akan terjadi tidak terimanya supporter Arema atas kekalahan timnya pada saat melawan Persebaya teman-teman. Jadi perlu disikapi teman-teman ya. Saya berandai-andai. Jadi seumpama saat itu Aremania kecewa, Arema kalah dengan Persebaya 3-2 dan tidak ada supporter yang turun ke lapangan, dengan kemungkinan insya Allah tidak terjadi rentetan peristiwa yang seperti ini teman-teman. Untuk itu saya juga memberikan nasihat untuk diri saya sendiri sebagai supporter juga, khususnya supporter fans PSIS Semarang, juga teman-teman semua. Ayo, memang suatu tim itu adalah kebanggaan kita ya, tetapi kita harus pakai logika, kita harus pakai akal sehat. Sejauh mana dukungan kita itu, apakah nanti akan berdampak negatif atau positif, tolong untuk bertindak itu harus dipikir ulang, karena kan sesuatu dampak itu tidak hanya pada diri kita, juga nanti bisa terhadap tim, bisa terhadap semua orang, bahkan federasi, bahkan negara. Ini efeknya ya teman-teman. Ini sudah terlanjur terjadi. Jadikan ini suatu pelajaran yang sangat berharga sekali untuk kita semua pelaku sepak bola, baik itu pemain, wasit, ofisial, supporter, dan warga negara, bahwasanya kecerobohan kita mengakibatkan hal yang tidak baik, khususnya sepak bola kita di mata internasional teman-teman. Menurut saya ini harus diusut tuntas ya, di tragedi Malang ini. Memang harus ada yang bertanggung jawab teman-teman ya, memang harus ada yang bertanggung jawab. Ini titik permasalahan di mana, karena kalau ini tidak diusut tuntas dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab, khawatirnya nanti kedepannya peristiwa seperti ini akan terulang, sehingga harus ada efek jera. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang salah, itu harus mau tidak mau harus siap menerima sanksi teman-teman. Itu yang saya ingin sampaikan teman-teman. Atau teman-teman mungkin ini mohon maaf sekali untuk Aremania, warga Malang ya, juga untuk semuanya tentunya ya. Jadi jangan sampai kalau tim kita tuh menang atau kalah, khususnya kalah, itu kekecewaan kita sampai kita turun ke lapangan teman-teman. Karena turun ke lapangan itu dampaknya akan berantai teman-teman. Di samping nanti merusak fasilitas, toh yang rugi juga pemerintah kita sendiri, pemerintah daerah kita sendiri, atau dan yang lebih tidak diinginkan adanya korban manusia. Nah itu tadi, tolong teman-teman, atau khususnya saya sendiri, juga teman-teman fans Semarang atau supporter di Indonesia yang mempunyai kebanggaan terhadap timnya, apabila kalah tolong kita harus berpikir dengan logika, dengan akal sehat sebelum turun ke lapangan mengungkapkan rasa kekecewaan itu teman-teman, karena dampaknya itu nanti akan terlalu luas ya. Tidak, orang Jawa ki ora kurup karo apa yang kita lakukan. Yang kedua teman-teman, ini update terakhir tadi dari yang saya baca di media, sudah ada sekitar 28
anggota kepolisian yang diperiksa oleh Propam atau oleh Mabes Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, teman-teman. Jadi di situ teman-teman yang mengikuti efek yang kemarin juga beritanya Kapolres Malang dicopot dari jabatannya, dan kemudian tadi malam juga ada berita beberapa personel Brimob, yaitu komandan-komandannya seperti komandan batalion, komandan kompi, komandan peleton, semuanya diberhentikan. Itu semua perwira, teman-teman ya. Itu semuanya perwira yang merupakan pangkat yang tinggi di kepolisian. Jadi merupakan ini saya apresiasi dari pihak kepolisian yang bisa bekerja cepat sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang memang menginginkan tragedi ini segera diusut. Bahkan kalau tidak salah saya baca di media, Bapak Jokowi minta 24 jam, teman-teman. Nah, ini kalau 24 jam ya berarti artinya sudah lewat ini. Nah, tapi entah apapun itu, tetap saya hargai dari pihak kepolisian, dari pihak PSSI yang sudah bekerja cepat sesuai dengan perintah Bapak Jokowi yang minta segera secepat mungkin masalah ini diungkap dan diusut siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang harus diberi sanksi, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman supporter, mengapa saya tekankan pada supporter? Karena seperti saya ungkapkan, jikalau tidak ada oknum Aremana yang turun ke lapangan, insya Allah teman-teman tidak akan terjadi hal seperti ini. Awal mulanya kan supporter, teman-teman. Jadi ini jadikan nih, saya tidak menyalahkan, sudah terlanjur buat apa saya salahkan ya teman-teman. Sudah terlanjur ya sudah. Yang penting bagi oknum tadi yang turun dan bagi siapapun ini diambil pelajaran. Jangan sampai ini diulang kembali, jangan sampai ini terulang, dan siapkan mental kita. Kalau tim kita kalah, kita jangan sampai turun ke lapangan, jangan sampai merusak-rusak, nanti efeknya akan berantai, teman-teman. Harus dipikir 1000 kali. Jadi kalau tim kita kalah, kita jangan turun ke lapangan. Sebetulnya saya mau mengungkapkan suatu ide saya, tapi barangkali PSSI atau operator membuat regulasi, teman-teman ya. Kalau ini memang disetujui, saya kok punya pemikiran kalau suatu tim supporternya turun ke lapangan dan sampai merusak-rusak, itu mungkin bisa diancam dengan diturunkan kasta atau degradasi saja, teman-teman. Karena kalau ini memang tidak ada ketegasan seperti ini, ya takutnya saya itu akan berulang-ulang kembali ya. Jadi saya kok punya pemikiran, ide, kalau misalnya ke depannya PSSI membuat regulasi, menambah pasal peraturan, jikalau ada oknum supporter 1, 2, 3 orang yang turun ke lapangan, ancamannya adalah pihak klub akan diturunkan kastanya atau degradasi, teman-teman. Ini karena apa? Karena supaya ini membuat efek jera ya, sehingga supporter yang mau turun ke lapangan itu berpikir ulang, sehingga tidak tindakan konyol yang dilakukan yang bisa merugikan klub, nggak bain-bain, nggak hitung-hitung lagi, langsung degradasi, teman-teman. Ya ini hanya usulan, teman-teman ya, mungkin bisa dikembangkan lagi, atau mungkin turunnya asal kalau misalnya tidak sampai merusak ya mungkin bisa didenda sekian rupiah atau pengurangan poin lah ya, mungkin pengurangan poin 3 poin atau 6 poin. Kemudian kalau sampai merusak mungkin poinnya ditambah lagi pengurangannya. Kalau sampai ada korban yang meninggal 1 orang pun mungkin bisa diancam dengan diturunkan kasta, degradasi ke divisi 2 atau Liga 2. Itu pemikiran saya, teman-teman. Monggo teman-teman kira-kira bagaimana, ini hanya pikiran saya sendiri gitu ya. Nggak masalah kan, ini katanya negara demokrasi ya. Saya pengen seperti itu, kira-kira gimana teman-teman, supaya efek jera kedepannya tidak ada lagi supporter yang caranya gampang ke asal mudun rusak rapopo lah, itu kan ini berbahaya sekali, bahkan sampai ada merenggut nyawa yang sampai 100 lebih, itu kan ya sungguh tragedi yang mudah-mudahan yang terakhir dan tidak akan terulang kembali. Demikian teman-teman dari saya doakan teman-teman yang menyaksikan video saya diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilimpahkan rezeki yang mudah, yang berlimpah ruah buat teman-teman semua. Demikian, sampai jumpa di video saya berikutnya. PSIS, yo iso yo.